subuh terbitlah jam merah. Botan makarel. Ini kalau misalnya kayak gini doang diangetin nggak enak, say. Namanya ibu-ibu Indo itu kalau masak bumbunya banyak berlimpah. Jadi kalau biasa di keluarga Mei ya, kayak makarel yang gede-gede. Ada satu lagi yang kecil apa sarden ya. Ini makarel yang gede. Itu kita pakai serai 1 batang, bawang putih 6, bawang merah 5. Terus habis itu ada lemon. Terus habis itu ada tomato, terus habis itu ada baby corn. Terus ditambahin sedikit saus tomat. Terserah lah kalian mau merek apa aja. Kalau di keluarga Mei sih biasa kalau nggak Del Monte pakainya beli bis. Terus botannya yang harus yang A1 ini, pakainya 2 botol. Oke, cus masak. Ini tuh kayak makanan rakyat aja gitu ya. Anyway, speaking about makanan kaleng, pas Mei di Pangandaran itu lagi heboh banget sama yang namanya sispirasi. Jadi kayak konspirasi laut ya. Anyway, ini Mei lagi potongin sayur-sayurnya sambil ngoceh aja gitu sama kalian. Kita belum opening ya, tapi udah motong-motong pada akhlak. Ya konspirasi kan, jadi konspirasi laut gitu kan, itu kayak sempet trending nomor 1 gitu di Netflix, and everyone kayak post di IG story kayak stop makan ikan. Hello, oh my god, shame of you, shame of you, shame of you, shame of you. Kita tinggal di mana? Di Indonesia. Indonesia itu negara apa? Maritim ya kan, Hotim? Kok sekarang nggak pernah habis subuh terbitlah jam merah. Udah tadi Dajjal di awal. Maka kau tuh sibuk packing aja kan, nggak dengerin nih kan. Anyway, dia baik banget ya nggak pulang kampung. Saya bantu-bantu ini, cinta banget sama si Hotin. Bo, itu kalian harus lihat yang ada di Netflix itu ikan apa? Itu ikan-ikan itu ikan-ikan yang ditangkap sama bos-bos sama taipan-taipan yang harganya mehong ya. Nggak ada kayak ikan kembung ya, nggak ada kayak ikan cuek, nggak ada tuh ya, nggak ada kayak ikan sebelah tuh, nggak ada. Ikannya tuh ikan-ikan semua yang di meja-meja sashimi kalian tuh ya, kayak ikan tuna ya, otoro-otoroan, terus habis itu salmon ya, pokoknya yang mehong-mehong gitu ya, sibas lah apa. Beb, kalau kalian tuh aduh berhenti makan ikan ya, itu impactnya tuh wah gede banget loh buat nelayan-nelayan. Kalian tuh jangan pikir di Indonesia tuh nelayan cuma 1-2 orang ya, gelo dari Sabang sampai Merauke loh ya, karena tuh kita tuh bener-bener kekuatan lautnya tuh strong banget. Kita itu pangan kita tuh yang bener-bener gelo banget, itu kayak mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Dari ikan aja tuh kita bisa gitu. Jangan kan Indonesia, dunia Bo pada suka nyolongin ikan ya di kepulauan Natuna kita. Dulu pas zamannya Bu Susi ya, ini kalian tuh kalau misalnya punya kenalan-kenalan nelayan ya, kalian tanya aja pas zaman Bu Susi naik ya, 2 tahun itu ya, Indonesia tuh full ikan. Tau nggak, kapal-kapal gede itu dicegat di tengah laut, nggak boleh masuk. Ya iyalah, nelayan-nelayan kecil itu semua pada dapat ikan. Sekarang kalian tengok aja, pergi aja tuh ke Pangandaran, kayak kalian tuh pergi aja ke Pelabuhan Ratu, cak tanya dapat ikan nggak? Nggak ada ikan. Ikannya itu semua udah disedotin sama kapal-kapal gede. Mana ada lagi yang nyegat itu di tengah laut. Itu sekarang udah nggak ada Bu Susi. Siapa yang cegatin di tengah laut? Kalian pikir ya dicegatin kayak gitu ya nggak berasa? Berasa banget. Langsung itu ya, nelayan-nelayan itu langsung tajir, langsung melimpah ruah tangkapannya. Sekarang itu ikan-ikan itu udah disedot lagi sama illegal fishing. Siapa itu orang yang cegatin? Dulu Bu Susi ya, itu dengan gagahnya, entah di luar permasalahan dia apa, itu Mei nggak mau tahu ya, dan Mei kurang paham juga masalah politik. Cuman ini hasil kerja nyata yang benar-benar kita rasain ya waktu itu ya. Ya ampun, 2 tahun itu ya, bener-bener Indonesia tuh nelayan-nelayannya semua tuh ya, semua kebagian ikan. Kapal-kapal gede yang illegal fishing itu dicegat sama TNI ya kan, angkatan laut, semua polisi laut itu kan ya, sama si Bu Susi di stop sama
sama mereka. Bahkan ya, kita tuh ada satu nangkep kapal, itu namanya dibilang kapal siluman karena tuh dia punya 15 bendera negara. Jadi, aduh, udah puluhan negara itu coba tangkep ini kapal nakal banget, illegal fishing. Dan kita itu, angkatan laut kita, TNI kita sama khusus itu bisa tangkap itu kapal. Dan sekarang itu kapalnya yang ditenggelamin, dibawa pulang sama Bu Susi, dikerek di Pasir Putih di Pangandaran. Itu ada. Itu kita yang berhasil, kita Indonesia yang berhasil tangkap itu kapal siluman ya. Itu negara-negara lain itu berusaha tangkap itu nggak bisa ya. Itu kapalnya gede banget, kalian bisa bayangin nggak? Sekali ngeruk ikan itu ya, itu kapal-kapal gede gitu, bawahnya itu langsung cold storage. Ikan tuh langsung di blasting, langsung dibekuin ya. Nanti dia ke pelabuhan itu setelah sebulan, setelah 2 bulan tuh udah full. Aduh, gimana kita punya nelayan itu bisa dapat ikan kalau gitu caranya? Parah banget nih ya. Kalau kalian stop makan ikan ya, itu kan dari nelayan nih, nelayan kerek seharian tuh dari pagi sampai malam tuh kan. Jadi ke laut itu berkali-kali gitu kan, tarik jaring, tarik jaring, tarik jaring. Kalian pikir itu kapal-kapal itu yang kalian tonton itu berisi-inspirasi itu ha? Mana ada, kapalnya juga ya kapal yang begitulah, kapal sampan-sampan kecil. Nggak ada kapal-kapal besar kayak gitu. Kalian pikir itu semua nelayan-nelayan kita bos-bos di Indonesia. Justru dari Sabang sampai Merauke kita punya nelayan tuh, nelayan-nelayan yang kayak gitu, yang kapalnya itu turun-temurun dari kakeknya, dari bapaknya sampai dia gitu kan, dari uyutnya. Mana ada setiap keturunan bisa beli kapal. Kalian pikir kapal tuh murah? Biar kelihatan tuh kayak kapal sampan gitu, mahal kali Jack. Dan itu kalau misalnya narik jaring ya, kalian pikir 1-2 orang bisa narik jaring itu satu keluarga ya, bisa 15 orang, bisa 20 orang tarik jaring itu. Kalian nggak mau makan ikan lagi? Mati aja kita tuh di sini. Mau jadi apa itu negara kita kalau kalian tuh nggak mau makan ikan? Kalau kalian tuh stop makan ikan, hancur-hancur, kasih hancur, tau nggak? Gila, jangan berani-beraninya kalian tuh kampanye stop makan ikan. Stop makan ikannya ikan apa dulu ya? Yang itu kan dia kan ngebunuh-bunuhin itu dolphin ya. Aku kasih tahu sama kalian, nelayan di Indonesia itu bener-bener hati-hati banget kalau mau turun itu ke laut ya. Mereka tuh kalau mau turun ke laut, kalian pikir tuh langsung turun gitu aja, nggak ada sopan santunnya tuh. Mohon maaf ya, nelayan-nelayan Indonesia tuh kalau mau turunnya pakai acara sembahyang dulu ya, buang kembang, permisi dulu sama yang punya laut. Mana ada nelayan Indonesia main jebur-jebur aja, nggak ada. Ngomong kasar di lautnya udah gemeteran, takut itu yang punya laut, ratunya marah. Nggak boleh sembarangan di laut itu, udah tahu itu para nelayan-nelayan itu. Maka kalian tuh suka, aduh, nggak mikir. Beda kali itu orang-orang bule. Jangan, aduh. Mereka tuh ya, waktu Mei ke Kenyan itu mereka cerita gini, kami tuh paling nggak mau nangkap, ada satu lokasi ini di sini. Kenapa? Takut ada lumba-lumba. Kalau mereka tuh kalau kena jaring lumba-lumba ya, mereka tuh nggak tahan, hatinya nggak tahan. Kenapa? Karena pas lepas jaring itu air matanya itu lumba-lumba tuh suka keluar. Jangan kan ngebunuh masalah begitu ya, kena jaring aja pun mereka lepas kasih hidup itu lumba-lumba. Hatinya tuh nggak tega ngeliat air mata lumba-lumba. Itu nelayan kita, nelayan Indonesia, tahu nggak, Uco Butet? Maka kalian tuh suka aneh-aneh aja, gila-gilanya itu pasang-pasang story di Instagram, stop makan ikan, stop makan ikan. Pala kau betato, stop makan ikannya. Anak Indonesia. Ya ikan-ikan apa dulu? Mana boleh semua ikan. Tuh ikan-ikan di meja sashimimu tuh yang mahal-mahal tuh. Ya mana ada bos-bos gede kayak gitu mau menangkap secara serakah ikan kakap merah gitu. Nggak ada. Gila kalian. Itu yang harganya juta-jutaan itu kan, kayak kinki gitu-gitu kan. Nah tuh kalian tuh pigi stop lah tuh makan kayak gitu kan. Itu kan ditangkapnya itu di laut dalam ya. Nggak bisa tuh kapal-kapal sampan itu pergi sana. Nggak bisa, Dajjal. Kau pikir pakai otak kau? Ada itu nelayan di pinggir-pinggir di Cirebon sana, nelayan-nelayan Cirebon sana dapat ikan salmon. Mana ada? Itu harus pakai kapal yang besar. Orang punya duit, orang tajir itu kan, ambil ke laut yang dalam kan. Gimana ya kapal nelayan ke laut yang dalam kayak gitu jaring salmon? Kau pikir aja pakai pala otak kau, tenggelamnya itu. Nggak bisa lah. Yang susah-susah itu ditangkap ya. Itu aku kasih tahu sama kalian ya. Itu kerjaan bos-bos gede, kapal-kapal gede gitu. Stop makan ikan ya, nangis Bombay negara kau. Banyak anak nanti tuh nggak bisa sekolah kalau kau tuh stop makan ikan ya. Banyak ibu-ibu nanti nggak bisa pergi melahirkan.
Ya, aku kasih tahu sama kalian tuh, teriak lagi lah, stop makan ikan lah. Ya kalian tuh mesti spesifik lah ngomong stop makan ikan salmon apa-apa gitu ya. Stop makan sibas gitu kan. Kalau orang tuh kalian pikir tuh orang di daerah-daerah tuh ya, pasar ikannya tuh kayak di Jakarta gitu kan, pasar ikan. Ada simpan kulkasnya gitu. Nggak ada ibu-ibu di daerah itu kan nelayan dapat apa hari ini tuh mereka pergi beli. Oh, hari ini cuma dapat 2 kakap, hari ini dapat 5 bawal, habis itu 4 ikan tenggiri, udang paling 2 kilo. Mereka taruh pinggir jalan, taruh batu es lah. Oh, kalian nggak mau pergi beli, nggak mau pergi beli itu, mereka punya ikan-ikan ya. Nanti sore itu ikan itu udah pada busuk semuanya ya. Mereka bikin itu jadi ikan asin ya. Kayak mana itu kalau kalian tuh nggak mau bikin, nggak mau pergi beli itu ikan-ikan ibu itu pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Hah? Stop makan ikan. Malah kau betato stop makan ikan. Kucing juga. Kesel kali aku tuh orang tuh kalau kampanye suka nggak ada akhlaknya gitu. Kau pikir dong, harus rasional lah, harus ini apa sih, sesuai dengan kondisi negara kau ya. Dan kau harus tahu konteks juga, nggak semua ikan kayak gitu lah, nggak semua nelayan tuh bunuh dolphin lah. Gila kali, nelayan Indonesia tuh mana ada yang kayak gitu ya. Ada mungkin yang jahat-jahat ya, tapi most of them itu baik sekali. Nelayan tuh baik sekali loh. Anak pantai yo, anak pantai tuh you know, life is good honey. Anak pantai. Udahlah kalian ya, jangan gila-gila yang ngikutin itu Netflix ya. Kalian tuh kalau misalnya ada kayak gitu-gitu, kalian tuh harus telaah dengan baik ya. Aduh, kasihan banget itu petani ikan, nelayan ikan kita itu kan. Sedih kali itu. Semoga lah itu nanti, tolonglah Pak Jokowi itu dicegat-cegatin lagi lah kapal-kapal dakjalnya itu. Kasihan kali itu nelayan-nelayan. Susah itu dapat ikan itu. Dicegat itu biar nggak nyedotin ikan-ikan kita itu, illegal fishing dajal itu. Dicegat di tengah laut kayak gitu berasa banget loh. Itu tangkapan-tangkapan mereka jadi melimpah ruah tahu. Sekarang nggak ada yang cegat itu, semua kesedot sama mereka. Aduh, nelayan-nelayan kecil dapat ikan. Kalian tahu? Kalian pernah lihat nggak sih nelayan tuh lagi narik jaring? Nanti aku taruh di highlight di Instagram. Itu sekeluarga ya, kayak 20 orang itu dari sepupunya, kakaknya, adiknya semua tarik jaring tuh kan. Sekeluarga. Coba kalian bayangin aja itu kalau satu jaring begitu ditarik setengah mati, cuman kesangkut ikannya 15 potong aja. Mau makan apa mereka? Ya tapi itulah, semoga ada orang-orang kayak Bu Susi lagi datang gitu, jadi menteri itu yang berani gitu cegatin ya. Bu Susi tuh kasihan ya, itu kan mafia ikan kayak gitu. Kalian nggak tahu ya, sadis itu kan uang triliunan, itu uang miliaran, nyawa pun sama mereka kan. Kalian nggak tahu sih itu mafia ikan itu kan melebih-lebihin mafia narkoba itu. Jangan salah kalian, coba kalian pergi cari tahu, sadis itu. Maka harus kuat banget. Bu Susi pun Bu Susi tahu ya, itu anaknya kan ada 1 meninggal tapi katanya sakit jantung gitulah ya. Orang-orang ikannya sama-sama tahu, sedih lah jadi dia bela negara kan, korban keluarga katanya sih gitu. Tapi ya semoga enggak ya, beneran sakit ya anaknya. Tapi itu mafia ikan sadis. Makanya jadi menteri kalau nggak kuat hati itu kan. Lahan basah itu kakak, lahan basah. Ya udahlah, langsung aja kita masak. Nah, ini kasih tumis dulu, ini dia punya serai biar nggak pahit, biar wangi. Kasih kering dikit, tapi jangan sampai hangus. Udah gitu bawang putih dulu, soalnya bawang merah kan gampang matang. Bawang putih, bawang merah kasih masuk. Nah, habis itu langsung ini tomato. Nah, ini pergi taruh langsung itu kan. Si timun, kasih lada. Nah. Ini ikannya kalau terlalu gede ya, kalian merasa, kalian bisa gunting tuh biar nggak ngeri kali ini kan. Udah masukin aja jagung ini kan. Si kaldu dikit.
Saus tomat nih susah kali keluar. Nggak ada otak. Kayak apa itu suara mendesa-desa begitu? Gila kali orang tuh. Kasih saus tomat dikit biar lebih asam sedikit. Kasih apa ini? Sambal cap jempol. Kalau kalian suka agak manis pakai belibis. Kalau cap jempol tuh dia agak asin. Gila ya, panas banget ya walaupun mendung. Udah jadi, selamat makan. Dengan Tuhan Yesus ya, kita icip dulu nih makanannya anak-anak rumah. Nyam. Makan ikan ya, jangan makan ikan. Enak banget pakai timun. Nah, coba juga. Aku lanjut kerja. Sampai ketemu di makan-makan dan masak-masak ngaco berikutnya. Nyam. Ini tuh kayak makanan everlasting banget gak sih? Kayak makanan sepanjang masa rakyat. Nyam.